Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kembali belajar kita ya. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana aturan penentuan bilangan oksidasi ya, atau bilox, sehingga nanti kita mudah menyelesaikan persamaan reaksi redox ya. Apalagi untuk kelas 12, dasarnya adalah penentuan bilox atau dasar dari redox kelas 10 yang sudah kita pelajari di kelas 10 yang lalu, untuk kita gunakan di penyetaraan persamaan reaksi redox di kelas 12. Baik anak ibu, kita langsung saja ya. Latihan kita yang pertama, penentuan bilangan oksidasi N2O5. Agar kita bisa mudah menentukan bagaimana nilai bilox suatu unsur dalam senyawa, maka kita harus pahami dulu aturan-aturan bilox ya. Nah, jadi ada beberapa aturan bilox, di antaranya lihat untuk soal nomor 1 ini. Kalau ada suatu senyawa yang tidak bermuatan ya, atau disebut bukan ion gitu ya, dia netral, maka total bilox dalam suatu senyawa itu sama dengan 0. Dalam hal ini N2O5, maka total bilox nanti dari N2O5 ini sama dengan 0. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan bilox masing-masing unsur. Jadi kalau ada suatu senyawa, kita tentukan dulu yang sudah punya aturan biloxnya. Misalnya N2O5. Jadi kalau O, kita sudah tahu kan, O itu minus 2 biloxnya. Kalau dikali 5, ini O-nya ada 5. Maka biloxnya di sini adalah minus 2 kali 5, minus 10. Supaya minus 10 ini ditambah berapa sama dengan 0? Ayo ditambah berapa? Maka N2 di sini sama dengan positif 10 gitu ya. Positif 10 kalau N-nya ada 2. Jadi kalau N-nya 1, N saja ya kan, maka bilox N di sini adalah, nah bilox N di sini adalah positif 10 dibagi 2 karena dia ada 2 N-nya, sama dengan positif 5. Jadi bilox N pada N2O5 sebesar positif 5. Begitu ya? Mudah sekali kan? Yang kedua, CrO4 2 negatif. Nah, kalau ada senyawa bermuatan kita sebut ion. Dalam hal ini ion kita adalah CrO4 2 negatif, maka total bilox dari senyawa dari unsur-unsur pada senyawa ini sama dengan muatan ionnya. Jadi total bilox dari CrO4 ini sama dengan minus 2 gitu. Beda ya dengan yang pertama. Kalau yang pertama tidak ada muatannya, maka sama dengan 0. Kalau ini sama dengan muatannya, minus 2. Kalau gitu kita hitung, nah O ada 4. O itu biloxnya minus 2. Kali 4 berarti minus 8. Untuk O4 ini minus 8. Minus 8 ditambah berapa ya? Sama dengan minus 2. Ayo tambah berapa? Ditambah positif 6. Maka bilox Cr di sini ya, bilox Cr pada CrO4 2 negatif adalah positif 6. Begitu ya? Positif 6. Nah, sekarang kita lanjut K2Cr2O7. Kalau senyawa kita sudah lebih dari 2 atom atau kita sebut dengan poliatomik, atomnya banyak. Nah, ini ada K, ada Cr, ada O. Maka kita bisa menentukan biloxnya. Kita uraikan dulu ion-ionnya atau kita langsung ke senyawanya, bisa. Nanti hasilnya akan sama ya. Nah, ini kalau kita langsung ke senyawanya, ini senyawa tidak bermuatan, maka total biloxnya sama dengan 0, gitu kan? Nah, jadi kalau K2Cr2O7, ini K2Cr2O7 ini, kalau secara langsung dulu kita tentukan ya. Jadi kalau K biloxnya positif
dikali 2 positif 2. O biloxnya minus 2 dikali 7 berarti ini minus 14. Positif 2 ditambah minus 14 ditambah berapa ya? Sama dengan 0. Nah, kita hitung ya. Positif 2 ditambah minus 14 berarti minus 12. Kalau gitu nanti minus 12 ditambah berapa sama dengan 0? Berarti ini positif 12. Positif 12 itu kalau CR-nya ada 2. Nah, berarti kalau CR saja ini dibagi 2 kan? Iya. Nah, kalau gitu positif 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Maka besarnya bilox CR pada K2 CR2O7 adalah positif 6. Mudah sekali kan anak ibu? Nah, kalau kita mau pisahkan gimana Bu? Bisa kita pisahkan ini K2 CR2O7. Ini kalau kita uraikan menjadi 2K positif ya kan? Dengan CR2O7 2 negatif. Bilox-nya udah dapat kita, ini nggak perlu kita cari. Yang perlu kita cari ini, ya kan? Nah, jadi CR2O7 2 negatif sama seperti nomor 2 tadi. Kalau ada ion bermuatan, maka total bilox dari atom penyusun senyawa itu sama dengan muatan ionnya. Jadi 2 atom Cr, 2 dikali bilox atom Cr ditambah 7 dikali bilox atom O, ini sama dengan minus 2. Jadi kalau kita hitung lagi ya, O minus 2 dikali 7 minus 14. Berarti di sini harus tambah berapa sama dengan minus 2? Ditambah positif 12, ya kan? Nah, itu kalau ada 2. Kalau CR-nya sendiri berarti positif 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Hasilnya akan sama ya. Mau kita ionkan atau kita langsung ke senyawa itu. Kemudian yang keempat, nah ada MgSO4 ya. Ingat ya, kalau dia poliatomik kita bisa uraikan dari ionnya atau kita langsung. Nah, lihat ya, ini kalau kita langsung Mg ini logam golongan 2A. Semua logam golongan 2A biloxnya positif 2. Berarti ini positif 2. Kemudian ini positif 2 ya. Kemudian O dulu kita tentukan. O minus 2 biloxnya kali 4 berarti minus 8. Minus 8 ditambah positif 2 ditambah berapa ya? Sama dengan 0. Ya harus 0 kan? Karena dia senyawa tidak bermuatan, ya kan? Nah, jadi positif 2 tambah minus 8 minus 6. Minus 6 ditambah berapa sama dengan 0? Positif 6. Nah, atau mau kita ionkan lah Bu? Ya bisa, ya kan? Kita ionkan MgSO4. Ini kalau kita ionkan atau kita uraikan menjadi Mg 2 positif dengan SO4 2 negatif. Mg-nya 2 positif ya, sudah di sini. SO4 2 negatif. 2 negatif, O-nya minus 2 dikali 4 minus 8. Maka S-nya supaya sama dengan minus 2 berapa? Positif 6. Jadi bilox S di sini positif 6. Sama hasilnya kan? Nah, iya sama ya. Kemudian yang kelima, KClO3. KClO3 juga poliatomik. Mau kita langsung atau kita pisahkan secara ion, hasilnya akan sama ya. Ini gabungan dari K positif dengan ClO3 negatif. Kalau mau langsung K positif berarti ini K positif 1, ya kan? Kemudian O minus 2 kali 3 minus 6, ini minus 6. Positif 1 ditambah minus 6 ditambah berapa ya? Sama dengan 0. Ayo anak ibu. Ini positif 1 tambah minus 6 berarti minus 5. Minus 5 ditambah berapa sama dengan 0? Positif 5. Maka bilox Cl pada KClO3 besarnya positif 5. Ibu kita ionkan lagi lah atau kita uraikan ionnya boleh. Lihat ya. KClO3
ini terurai menjadi K positif dengan ClO3 negatif. Ini K positif, biloxnya 1, sudah tahu ya. Sekarang ClO3 negatif. ClO3 negatif ion bermuatan negatif 1, maka total bilox nanti dari Cl dan O ini sama dengan -1. Sekarang kita tentukan O-nya dulu. O-3, O3 atomnya kali -2 biloxnya. Berarti 3 kali -2 -6. -6 ditambah berapa ya? Sama dengan -1 ditambah +5. Iya kan? +5. Hasilnya -1. Sama kan hasilnya? Sama ya. Jadi mau diuraikan pakai ion atau secara langsung hasilnya akan sama. Ini yang terakhir anak ibu. Ada H5IO6 ya. Jadi kalau mau diuraikan ini atau langsung dulu kita cari ya. H hidrogen. Hidrogen itu unsur golongan 1A. Biloxnya +1. +1 dikali 5 ini sama dengan +5. Kemudian O biloxnya -2 dikali 6. -2 dikali 6 -12 ya kan? Karena ini senyawa tidak bermuatan, total biloxnya sama dengan 0. Kalau gitu +5 ditambah -12. Nah, hasilnya berapa? -7 ya. -7 ditambah berapa sama dengan 0? +7. Bilox I pada senyawa H5IO6 adalah +7. Ibu, kita uraikan lagi lah Bu. Boleh, lihat ya, kita uraikan. H5IO6 ini kalau diuraikan menjadi 5 H positif, ini positif sudah ya. Kemudian IO6 5 negatif, IO6 5 negatif. Nah, lihat. Ini ion, senyawa bermuatan 5 negatif ya. Nah, maka total bilox nanti dari I dan O ini sama dengan -5, sama dengan muatannya, gitu ya. Nah, O biloxnya -2. -2 kali 6 berapa nak? -12. -12 ditambah berapa ya? Sama dengan -5. Berapa? +7. +7 ini biloxnya ya. Jadi anak ibu kesimpulannya, kalau kita sudah memahami aturan biloxnya, apapun jenis senyawanya, kita bisa menentukan biloxnya dengan benar. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita membuat reaksi redoks kalau kita aturan bilox pun kita nggak tahu. Ya otomatis senyawa yang paling mudah sekalipun kita tidak bisa menentukannya. Demikian untuk latihannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih anak ibu. Baik anak ibu, setelah kita bisa menentukan bilox suatu unsur dalam senyawa, maka untuk menentukan bilox dari persamaan reaksi kimia tentu sangatlah mudah. Tetapi kalau kita kesulitan menentukan bilox, kita tidak akan bisa dengan mudah, dengan cepat untuk menentukan suatu reaksi itu termasuk reaksi redoks atau bukan redoks ya. Lihat. Konsep redoks yang kita mau pakai pada persamaan reaksi adalah perubahan bilox. Biloxnya naik atau turun, gitu ya. Jadi kalau biloxnya naik disebut reaksi oksidasi, kalau biloxnya turun disebut reaksi reduksi ya. Benar sekali anak ibu ya. Nah lihat MnO2 kita, supaya kita tahu ini biloxnya naik atau turun, berarti kita harus menentukan dulu bilox masing-masing unsurnya. Lihat ya. Nah, ini ada MnO2. Oh, biloxnya -2. -2 kali 2 berarti ini -4. Tambah berapa sama dengan 0? Berarti Mn di sini adalah +4. Gitu ya? Sudah selesai. HBr. Oh, Br ini -1. Dia golongan 7A ya. Hidrogen +1 golongan 1A. Kemudian MnBr2. Br ini golongan 7A, biloxnya -1 dikali 2 -2, maka Mn di sini +2, totalnya 0, iya kan? H2O, O-2, ini H +2. Dari mana Bu? +1 dikali 2, gitu ya, +2, totalnya juga 0, iya kan? Nah kemudian Br2 ini unsur bebas diatomik, unsur halogen ya.
unsur bebasnya diatomik, maka Br2 ini biloxnya 0. Gitu ya. Nah, lihat anak ibu. MnO2, lihat dari persamaan reaksi ini mana ya biloxnya yang berubah? Oh, Mn berubah dari berapa? Dari positif 4 menjadi positif 2. Dari positif 4 menjadi positif 2. Biloxnya naik atau turun? Turun. Kalau turun berarti ini reaksi apa? Kalau biloxnya turun, reaksi reduksi. Reaksi reduksi ya. Nah, reaksi reduksi, tuliskan reduksi. Kemudian apa ya yang berubah lagi biloxnya? O. Kalau O ini minus 2. Di sini pun dia minus 2, nggak ada perubahan ya. Hidrogen, kalau hidrogen positif 1, di sini pun dia positif 1, tidak ada perubahan juga ya. Nah, Br nih berarti yang berubah. Kita lihat Br berubahnya dari berapa ke berapa ya? Nah, lihat Br. Br-nya berubah dari minus 1, menjadi yang di sini Bu 2 karena dia ada 2, nah berarti dia sebenarnya minus 1. Berarti kalau di sini dia tidak berubah ya. Berarti di sini berubahnya Bu, iya, ini 0. Dari minus 1 menjadi 0. Naik apa turun anak ibu? Naik ya biloxnya. Dari minus 1 menjadi 0. Kalau biloxnya naik, maka ini disebut reaksi oksidasi. Kalau pertanyaannya ibu tambah, anak ibu, mana reduktor mana oksidator? Nah, reduktor itu berarti yang mengalami oksidasi, oksidator itu yang mengalami reduksi. Kenapa? Kalau disebut reduktor, berarti yang mengalami oksidasi siapa? HBr, 4HBr. Dia mengalami reaksi oksidasi, disebut reduktor. Ini reduktornya adalah 4HBr. Nah, disebut reduktor kenapa? Karena dia mengalami oksidasi sehingga dia menyebabkan zat lain. Siapa zat lainnya? MnO2 mengalami reduksi sehingga dia disebut reduktor. Nah, sekarang oksidator. Oksidator yang mana, Bu? Oksidator itu yang mengalami reduksi. Nah, siapa? MnO2. Karena dia mengalami reduksi sehingga dia menyebabkan zat lain, dalam hal ini adalah HBr, mengalami oksidasi. Jadi sudah jelas ya. Nah, sekarang yang kedua, 2Al tambah 6HCl menjadi 2Al Cl3 tambah 3H2. Ini reaksi redoks atau bukan ya? Kita lihat ada nggak bilox yang berubah? Ada yang naik atau ada yang turun? Kita lihat ya. Nah, ini 2Al, Al unsur bebas. Unsur bebas, semua unsur bebas biloxnya 0. Ingat itu aturan bilox ya. Yang kedua, HCl. Nah ini sangat mudah sekali. Cl-1, H positif 1, jumlahnya 0 ya. AlCl3. Cl-1 dikali 3, minus 3. Al ini golongan 3A. Semua logam golongan 3A biloxnya positif 3. Maka ini pasti 0 jumlahnya ya. Kemudian H2. Unsur H2 sama dengan Br2 yang tadi, ini unsur bebas. Semua unsur bebas biloxnya 0. Kita lihat ya, mana yang naik dan mana yang turun biloxnya. Ini Al dari 0 menjadi berapa? Positif 3. Biloxnya naik dari 0 menjadi positif 3. Kalau biloxnya naik, kita sebut reaksi oksidasi. Ini reaksi oksidasi namanya. Kemudian siapa yang biloxnya turun? Siapa yang alami reduksi ya? Nah, lihat. Oh, di sini hidrogen biloxnya positif 1. Positif 1 hidrogen. Di sini tidak ada. Di sini 0. Berarti ini yang turun. Dari positif 1 menjadi 0. Nah, turun. Kalau turun namanya reaksi reduksi. Kita tambahi soalnya ya. Siapa reduktor dan siapa oksidator? Nah, reduktornya adalah 2Al yang mengalami oksidasi. 2Al ya. Kemudian oksidatornya adalah yang mengalami reduksi. Siapa? 6HCl. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu aturan bilox, kita sangat mudah untuk menentukan reaksi redoks. Yang ketiga ada CO2 tambah 2NaOH menjadi Na2CO3 tambah H2O. Baik, CO2. Oh, biloxnya minus 2 kali 2 minus 4. Minus 4 tambah berapa sama dengan 0?
positif 4. Gitu ya. Kemudian NaOH. Nah, ini sangat mudah. H positif 1, Na logam golongan 1A positif 1, O minus 2. Ini 0 juga. Kemudian Na2CO3. Ini Na2CO3 ini positif 1 kali 2 positif 2. Ini O minus 2 kali 3 minus 6. Maka C di sini adalah positif 4 ya. Kemudian H2O, ini O nya minus 2, ini hanya positif 2. Totalnya sama dengan 0. Baik anak ibu, kita lihat adakah biloks yang naik dan biloks yang turun? Dari C positif 4. Dimana C? Di sini. Dia tetap positif 4. Oh, berarti nggak berubah. O minus 2. Di sini minus 2. Di sini minus 2 juga. Di sini juga minus 2, tidak berubah. Na positif 1 ya. Di sini positif 1 juga. Nah, ini 2 karena dia ada 2. Sebenarnya ini kan dibagi 2 jadinya positif 1. Berarti Na juga tidak berubah ya. Kemudian O tadi sudah. Hidrogen. Hidrogen positif 1. Di sini positif 2 Bu, karena ada 2 nah, sebenarnya dia positif 1. Jadi Bu, tidak ada perubahan biloks, tidak ada. Kalau tidak ada biloks yang berubah, maka ini bukan redoks. Artinya apa? Dia bukan reaksi reduksi dan oksidasi. Kalau yang A ada reduksi dan oksidasi. Nah, ini nomor 2 pun begitu, ada oksidasi dan reduksi. Maka ini baik yang nomor 1 maupun yang nomor 2 ini adalah reaksi redoks. Nah, ini juga reaksi redoks. Ibu, panjang kali kalau kita mencari reaksi redoks ini Bu. Ya. Gimana cara mudahnya Bu mengenalinya? Cara mudahnya salah satunya adalah di mana reaksi ada unsur bebas, maka dia pasti redoks. Untuk nomor 1, di mana unsur bebasnya? Oh, ini. Ini unsur bebas, maka dia pasti redoks ya. Nomor 2, mana unsur bebasnya? Ada 2, ada Al, ada H2. Nah, ini unsur bebas. Kalau ada unsur bebas, maka dia pasti redoks. Nomor 3, tidak ada unsur bebas, tidak ada biloks yang berubah, maka dia bukan redoks. Demikian anak ibu, semoga bisa dipahami dengan baik. Semangat belajar ya, sering latihan, itu kuncinya kalau belajar eksak. Tidak perlu menghafal rumus, rumus hanya sedikit saja dipahami, tapi kalau sering latihan mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.